Saya bekerja sebagai pramugara senior di salah satu airlines di Indonesia. Apakah jika dalam sebuah pekerjaan itu terdapat satu atau beberapa job desk yang tidak sesuai dalam pandangan syariat, apakah serta-merta penghasilannya menjadi haram? Kalau kita berusaha untuk komitmen akan terus menyala. Tapi kalau kita lepas ikut arus, ya udahlah, gimana lagi wong ini pekerjaan. Nanti dikira nggak amanah. Dan menjaga amanah kan wajib. Itu alasan bisikan setan. Kalau disebut amanah, jadi amanah yang isinya maksiat itu tidak terhitung amanah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja sebagai pramugara senior di salah satu airlines di Indonesia. Kemudian dalam job description saya itu ada beberapa hal yang tidak sesuai dalam pandangan syariat, Ustaz. Contohnya ya beberapa seperti berkumpul dengan lawan jenis, kemudian tidak dibolehkannya memelihara janggut, kemudian melayani minuman beralkohol. Ada juga seperti memperhatikan make up dan pakaian anak buah saya seolah-olah saya membenarkan penggunaan make up, kemudian mengucapkan greeting ulang tahun atau hari-hari keagamaan pada saat saya terbang di hari-hari tersebut. 1-2 job deskripsi tersebut atau hal tersebut pada momen-momen tertentu bisa saya hindari. Tapi ada juga momen-momen yang itu harus saya kerjakan. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, apakah jika dalam sebuah pekerjaan itu terdapat satu atau beberapa job desk yang tidak sesuai dalam pandangan syariat, apakah serta-merta penghasilannya menjadi haram? Atau hanya perbuatannya saja yang dihukumi dosa? Baik. Mudah-mudahan pertanyaan saya jelas. Semoga Allah dari sekian job desk itu, ya. Misalnya dilanggar begitu Pak, ada konsekuensi apa Pak? Terutama misalnya diwajibkan mencukur jenggot ya, atau memperhatikan make up. Ketika Bapak langgar itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti saya tidak amanah dalam pekerjaan. Enggak. Karena sudah tertuang dalam kontrak kerja. Kalau disebut amanah, jadi amanah yang isinya maksiat itu tidak terhitung amanah ya. Orang mendapatkan amanah untuk berbuat maksiat itu tidak terhitung amanah. Karena tidak boleh menjalankan amanah dalam bentuk maksiat. Ada konsekuensi berupa punishment tertentu. Iya, ada punishment, ada pasti. Terkait masalah posisi pekerjaan sebagaimana yang tadi Bapak ceritakan ya. Jadi jika ada orang yang bekerja untuk sebuah unit yang halal, pekerjaan untuk unit yang halal, maka hukum asal gaji yang dia dapatkan adalah halal. Namun ketika dalam unit yang halal itu mengandung beberapa perbuatan yang haram, apakah mempengaruhi gajinya? Jawabannya tidak. Karena itu orang yang bekerja di pasar kita tahu yang namanya pasar, Tanah Abang, atau pasar mana lagi, Blok M, atau pasar yang lainnya. Dia jualan baju, atau jualan sembako. Dapat uang dari hasil itu, dia dapat keuntungan. Bagaimana hukumnya? Halal uang ini. Tapi yang namanya pasar, selalu ikhtilat. Pasar tanpa ikhtilat tidak ada Pak. Di Indonesia tidak ada. Ada pasar tanpa ikhtilat? Ya, tidak ada. Dia mungkin mendengarkan musik tiap hari. Dia mungkin bertatap muka dengan wanita, kadang bersentuhan. Dia mungkin ada banyak kemungkinan maksiat yang akan dia lakukan. Apakah itu semuanya akan menyebabkan pendapatannya jadi haram? Jawabannya tidak. Sehingga di posisi ini, insya Allah pendapatan dia halal. Namun, ya, dia mungkin akan selalu berdosa dengan perbuatan itu. Dia akan selalu bermaksiat sebab ya permasalahan campur baur tadi, termasuk aurat yang tercecer di mana-mana dan selalu dia lihat, dan aneka maksiat yang dia lakukan. Dan yang namanya maksiat tetap maksiat, bernilai dosa. Artinya bisa jadi dia mendapatkan harta yang halal, bisa dipakai untuk nafkah keluarganya, tapi sebagai konsekuensinya dia akan selalu berbuat dosa. Dan jika itu dilakukan saat Anda melakukan penerbangan pada waktu Ramadan, efek sampingnya bisa jadi puasa Ramadannya menjadi sangat tidak berkualitas. Dan puasa yang tidak berkualitas bisa masuk dalam kategori puasa yang tidak berpahala. Seperti sabda Nabi SAW, "Rubba sha'imin haddahu min siyamihil ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa
namun yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Artinya dia nggak dapat pahala. Kita hindari seminimal mungkin potensi itu, sehingga kalau Bapak bisa melakukan tindakan apapun untuk menghindarinya, silahkan, dalam rangka untuk meminimalisir maksiat. Baik, seperti minuman keras ya, kalau bisa ya jangan dihidangkan, dan haram bagi kita untuk menghidangkan minuman keras. Nabi SAW pernah menyebutkan, Allah melaknat 10 hal karena khamr. Allah melaknat 10 hal karena khamr. Mulai dari yang metik anggur, yang meres, yang memeram, sehingga memfermentasi, sehingga anggur itu jadi khamr. Kemudian yang nganter, yang nuang, ya, yang ngasih, semuanya dapat. Sampai terakhir yang minum. Yang menikmati satu orang, tapi rangkaiannya banyak. Dan rangkaian ini semuanya mendapatkan dosa. Mereka dilaknat dari awal sampai akhir. Allah melaknat khamrnya, melaknat anggur yang dipakai, yang diperas untuk khamr, orang yang memerasnya, orang ini. Banyak orang yang dilaknat gara-gara satu kegiatan minum khamr. Sehingga kalau kita bagian dari rantai itu, maka kita kena laknat. Waliyadzubillah. Dan laknat ini sesuatu yang berat. Ya, ada upaya besar yang harus Anda lakukan, meskipun berkonsekuensi, mungkin nanti akan mendapatkan 1-2 punishment. Tapi insya Allah dengan konsekuensi itu, insya Allah dengan usaha ini, Anda akan selalu dijaga oleh Allah untuk selalu istiqomah di atas kebenaran. Sebab kata Nabi SAW, akan datang satu zaman, sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidini kal qabidi 'alal jamri. Datang satu zaman di tengah umat manusia, orang yang komitmen dengan agama itu seperti menggenggam bara api. Kalau dia genggam terus, rasanya panas, gak enak. Tapi ketika dilepas, lambat laun redup-redup lalu mati. Maka seperti itu pula hidayah yang ada pada diri kita. Kalau kita berusaha untuk komitmen, akan terus menyala. Tapi kalau kita lepas, ikut arus, ya udahlah, gimana lagi, wong ini pekerjaan. Nanti dikira nggak amanah. Dan menjaga amanah kan wajib. Itu alasan bisikan setan. Karena tidak ada amanah yang bentuknya maksiat. Saya amanahkan kamu, tolong kamu curi barang itu ya. Akhirnya orang ini melaksanakan amanah itu. Loh, kenapa kamu mencuri? Melaksanakan amanah. Masya Allah. Mencuri pakai alasan melaksanakan amanah. Diterima nggak kayak gitu? Nggak diterima. Kamu tetap akan dihukumi pelanggaran, bermaksiat, kriminal, meskipun yang kamu lakukan alasannya melaksanakan amanah. Termasuk kejadian yang tempo dulu ya. Pada waktu Syekh Jabir ditusuk oleh seorang anak muda yang tiba-tiba naik ke atas podium, ya, sebagaimana berita yang sudah ma'ruf kita kenal. Pada waktu dia ditangkapkan, dia bilang apa? Saya hanya menjalankan tugas. Itu bahasa lainnya, saya melaksanakan amanah. Diterima tidak alasan seperti ini? Tidak diterima. Orang kalau disuruh untuk melakukan keburukan, maksiat, tidak boleh dia terima. Mohon maaf Pak, saya tidak mau seperti ini. Sehingga seharusnya dia harus menolak. Dan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, kalau melihat kemungkaran harus kita ingkari. Ini kita disuruh berbuat mungkar. Ya seharusnya kita nggak boleh menerima. Wallahu a'lam. Maka kesepakatan untuk melakukan tindakan mungkar itu sebenarnya tidak boleh untuk kita tanda tangani. Harus A, B, C, D. A, B, C, D ini mungkar semua. Kamu tanda tangan ya. Kalau kamu tanda tangan berarti siap dengan kontrak kerja. Kamu akan melakukan job desk ini, job desk ini. Tapi kalau job desk itu tidak kita tanda tangani, mungkin jadi lebih ringan. Karena kita nggak sepakat. Tapi ada perintah sepihak. Ya. Sehingga konsekuensinya lebih ringan karena kita tidak menyepakati. Tapi ini penekanan sepihak. Dan kalaupun terjadi seperti itu, jika kita lakukan kita tetap berdosa. Wallahu a'lam.